Oke, selamat pagi Pak Teguh, Kamera. Bapak-bapak, Ibu sekalian. Oke, sudah Sudah Pak? jelas. Ini? Sudah, ya. Terima kasih. Iya. Eh, saya lihat beberapa waktu ke belakang ya Pak ya. Dilihat itu INDF itu segitu-gitu aja Pak. Maksudnya sekitar 6.000, 7.000 ya Pak Teguh ya. Hmm. Nah tapi saya lihat sih kalau nggak salah ya, semoga saya nggak salah juga, itu valuasinya tuh masih Murah, PBV-nya juga itu masih murah ya. ya PBV-nya juga masih belum tinggi itu daripada dengan consumer goods yang lain gitu. Ya. Kalau menurut Pak Teguh, ini kita ya mungkin seperti Budian ya, mungkin saya masih lumayan baru juga Pak. Hmm. Ini perlu saya tunggu sampai naik atau bagaimana ya Pak Teguh? Dari Pak Teguh, mohon inspirasinya Pak Teguh. Terima kasih Pak. Oke, ya, 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 ya. Sebentar ya. Eh, Laporan keuangannya dulu kita lihat dulu INDF. Kebetulan INDF ini salah satu stock pick saya juga ya. Jadi ini saham yang saya rekomendasikan. Betul, seperti yang tadi Pak Redo bilang, ini bagus ya. Siapa yang nggak tahu INDF ya apa INDF ya. Kemudian valuasinya tidak hanya dibandingkan dengan saham-saham consumer goods, tapi dibandingkan dengan blue chip ya, kayak Astra, Telkom. Itu juga dia masih murah loh. Telkom itu PBV dia itu 3 kali ya. Astra juga 1, berapa, sedangkan INDF masih 1,1 kali. Sangat murah. Tapi INDF itu punya cerita memang, Pak Redo ya. Saya langsung tunjukin aja ya. Sebentar. Mana ini? Kelihatan Pak Redo, saya ini buka laporan keuangannya Indofood. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak Teguh. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, kita langsung nah ini makanya penting untuk kita baca laporan keuangan langsung, Pak Redo dan juga teman-teman yang lain. Jangan cuma lihat di RTI. Harus kita baca langsung laporan keuangan, karena nggak cuma RTI ya, di data manapun itu, data pihak ketiga itu dia informasinya tidak detail, tidak rinci. Informasi yang benar itu hanya ada di laporan keuangan perusahaannya secara langsung. Nah, ini kita bisa lihat ya. Penjualannya 56 triliun ya. Ini karena angkanya dalam jutaan rupiah sehingga ini dibacanya 56 triliun, naik dari sebelumnya 52. Laba brutonya juga dia naik ya kan. Nah, ini nih Bapak Ibu sekalian. Ada di sini, jadi laba usahanya dia juga masih naik tapi tipis sekali nih, kelihatan Pak Redo ya. Dari 8827 menjadi 8858. Dari laba usahanya dia naiknya tipis ya. Tapi kalau kita langsung ke laba periode berjalan, naiknya kenceng. Dari 4 triliun menjadi 7,4 triliun. Demikian pula laba komprehensifnya. Dari 4,7 menjadi 6,7. Nah, ini kok bisa kenaikan signifikan ini asalnya dari mana? Ya ini, penghasilan keuangan. Kelihatan Pak Redo? Periode sebelumnya berapa? 251 200 miliar. 51 miliar. Dan di periode sekarang menjadi 2,57 triliun. Triliun. Ya. Ini apa sih penghasilan keuangan ini asalnya dari mana? Ya kita baca di catatan kaki nomor 29. Kalau catatan kaki nomor 2 ini biasanya ringkasan akuntansi dan yang 36 adalah transaksi afiliasi. Jadi informasi detailnya ini di angka catatan kaki nomor 29. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih belum hafal ya, yang catatan kaki nomor 2 dan 36 boleh baca juga gitu. Kalau kita udah hafal. 20 berapa tadi? 29 Pak. 29 ya. 29. Ini 28. Nah ini penghasilan keuangan. Nah ini nih asalnya nih.
Jadi ini adalah laba neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan. Sebelumnya tidak ada sama sekali, tapi sekarang menjadi 2,14 triliun. Ini ya, Pak Redo, kalau ada aktivitas pendanaan artinya apa? Indofood dia ngambil utang. Dan kenapa ada selisih kurs? Berarti dia utangnya dalam mata uang bukan rupiah. Jadi mata uang asing. Mata uang asing itu bisa dolar, bisa yen, bisa apapun. Tapi yang jelas bukan rupiah. Karena rupiah adalah mata uang yang digunakan untuk penyajian laporan keuangannya. Ya. Sehingga kalau misalnya dalam rupiah ya harusnya tidak ada selisih kurs. Tapi dia bukan rupiah, makanya ada selisih nilai tukar ya. Nilai tukar ini ya kurs gitu kan. Sekarang kita lihat lagi ke catatan liability-nya. Nah, di sini nih ada utang obligasi nih di sini nih. Nah, kemungkinan asalnya dari sini nih, Pak Redo. Kelihatan nggak? Ya. Jadi, perusahaan ini utang obligasi ini pasti dalam dolar atau dalam yen ya, mungkin berapa miliar dolar seperti itu. Periode sebelumnya nilainya itu ketika dalam rupiah 42,967, 43 triliun lah. Ya. Sebelumnya adalah 43 triliun. Tapi sekarang menjadi 41 triliun. Kenapa kok bisa turun? Apakah dia bayar sebagian utangnya? Bukan. Kalau namanya utang obligasi itu jangka panjang. Biasanya dibayarnya nanti, masih lama gitu loh, ya. Tapi kenapa kok nilainya bisa turun? Biasanya ini karena penguatan Rupiah. rupiah, betul. Jadi kan gini loh, ya. Misalnya utangnya itu 100 dolar ya. Kalau dalam rupiah 100 dolar itu kan 1.500.000 Pak Redo. Kalau pakai kurs 15.000 rupiah per dolar. Nah, kalau misalnya kurs rupiahnya menguat menjadi 14.000 per dolar, maka utangnya dalam dolar tetap 100 dolar. Tapi ketika disajikan di laporan keuangan yang tadinya 1.500.000 turun menjadi 1.400.000. Paham Pak Redo? Nah, selisihnya itu kan 100.000 ya, 100.000 rupiah itu dicatat sebagai keuntungan. Meskipun sebenarnya dalam hal ini perusahaan tidak benar-benar terima uang 100 rupiah itu. Paham Pak Redo? Jadi Ya. hanya pencatatan saja gitu loh. Karena ya kan utangnya dalam rupiah kan sekarang turun karena kursnya menguat ya. Tapi kan dia tidak benar-benar terima uangnya seperti itu. Tapi itu tetap diakui sebagai laba. Alhasil labanya lompat dari 4 triliun itu menjadi 7 triliun. Karena ada keuntungan kurs sebesar 2,5 triliun. Tapi kalau 2,5 triliun ini dianggap tidak ada, maka labanya dia ya bukan 7 triliun dong, melainkan sekitar 5,5 triliun. Tetap naik signifikan dibanding tahun sebelumnya, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, tapi kenaikannya tidak sekencang itu. Nah, kemungkinan hal inilah yang dilihat oleh investor sehingga mereka tidak berani menghargai sahamnya terlalu tinggi sehingga sahamnya pun di situ-situ aja. Karena INDF nggak jelek, bagus. Tadi kan sudah saya kasih lihat, tanpa keuntungan laba pun dia tetap naik tanpa keuntungan kurs sekalipun laba dia tetap naik dan prospek dia ke depan secara umum juga tetap naik. Tapi untuk naik sampai katakanlah valuasinya menjadi PBV-nya menjadi 2 kali, ya kayaknya belum, nggak bisa begitu. Kenapa? Ya bagaimana kalau besok-besok rupiah melemah lagi, kan gitu. Kan hal itu kan di luar kendali perusahaan. Yang bisa dikendalikan perusahaan apa? Dia meningkatkan penjualan, dia menekan biaya operasional, ya macam-macam lah, efisiensi segala macam. Tapi kalau kurs rupiah itu kan di luar kontrol perusahaan. Kalau rupiah kembali menguat, laba kursnya bertambah, labanya tambah besar. Tapi kalau melemah, ya laba kursnya itu bisa turun lagi gitu loh. Bahkan bisa menjadi rugi. Bisa menjadi rugi kalau misalnya pelemahan rupiahnya itu terlalu besar. Makanya di rekomendasinya pun saya menyebutkan bahwa harga beli yang disarankan untuk INDF ini memang sekitar 6 ribuan ya. 6.400 atau 6.500 lah. Targetnya sekitar 7.500.
Dan yang kedua, jangan lupa juga IHSG-nya, Pak Redo. Ya. Ini IHSG nggak kemana-mana kan? Ya. Naik sebentar, turun lagi, naik sebentar, turun lagi. Ya. Jadi sebenarnya bukan cuma Indofood, yang lain-lain juga pada nggak kemana-mana. Tapi kalau misalnya nanti IHSG-nya agak baikan gitu ya, mungkin harapannya bisalah INDF ini sampai ke 7.500 atau mendekati 8.000. Tapi kalau lebih tinggi dari itu kayaknya enggak, karena kalau kita lihat tadi laporan keuangannya, sebenarnya valuasi dia dari sisi price to earning ratio tidak semurah itu. Karena laba dia juga sebenarnya tidak sebesar itu. Karena ada keuntungan kurs itu tadi. Cukup Pak Redo? Oke, cukup Pak Teguh. Terima kasih Pak penjelasannya. Lanjut ya.